Saudara Ketawa, saat ini saya berada di kebun pagi hari untuk mengikuti kegiatan terdapat anggota tahunan koperasi Kecamatan Ciput yang dihadiri oleh sebuah anggota dari guru kepala sekolah yang ada di kecamatan. Kali ini kita dengarkan Ketua Koperasi Kecamatan Ciput Haji Muhammad Jen menjelaskan keadaan koperasi kecamatan tersebut dan kita dengarkan. Tapi nanti sidangnya nanti oleh anggota. Kita nanti berapa? Hanya urutannya persyaratannya langkahnya tadi udah. Artinya minimal setengahnya dari anggota. Atau kalau anggota 200 orang, 260 harus melebihi dari 200, dari 100. Dan sekarang tinggal kata tertibnya. Apa kata tertib ini perlu dibaca atau langsung aja? Ya, nanti di sini ada nih. Nanti di sini. Enggak, maksudnya mohon maaf aja karena memang kita karena waktu mendesak. Kalau lupa memasukkan kata tertib. Nah di sini kata tertibnya oleh kita mau dibaca atau langsung aja. Benar? Nanti mulai yang berbalik baik, mulai yang berbalik. Kita baca kata dulu. Bacakan kata tertibnya. Minimalis tuh ini ya, namanya kewajiban diutus oleh ketua, mau tidak mau jangan. Seperti bapak diutus dari Pak Kadis untuk mewakili dari PJ. Jadi saya juga sebagai anggota siap untuk membacakan tata tertib sidang pleno. Tata tertib rapat anggota tahunan tahun buku 2023 KPRI Tunas Ciput tanggal 24 Februari 2024. Ketentuan umum 1. Rapat bernamakan Rapat Anggota Tahunan KPRI Tunas Ciput. Rapat nomor 2. Rapat anggota diselenggarakan pada hari Senin Sabtu tanggal 24 Februari 2024 jam 8 sampai selesai. Tempat gedung PGRI Kecamatan Ciput. Bab 2. Dasar hukum. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Anggaran dasar KPRI Tunas Ciput. Anggaran rumah tangga KPRI Tunas Ciput. Bab 3. Maksud dan tujuan. Pasal 3. Rapat anggota dimasukkan untuk membahas dan mengesahkan laporan dari rencana kerja serta hal lain sesuai dengan agenda yang telah disepakati. Dan setelah ini kita dengarkan Badan Pengawas Koperasi Jani SPD. Di sini sebetulnya dalam laporan hanya dari saya secara pribadi mohon maaf kepada seluruh anggota karena mungkin ada sedikit kekecewaan ketika ibu dan bapak membaca jumlah nominal SAU yang fantastis. Ya, dari saya sebagai ketua pengawas, mungkin bapak ibu sudah baca ada di laporan pertanggungjawaban pengawas. Nah, tidak akan saya bacakan, hanya itu laporannya. Ya, paling yang terakhir tadi mohon maaf karena perjalanan selama 6 bulan sebetulnya. Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Sampai 6 bulan, tapi luar biasa
pengurus mendapatkan hasil yang luar biasa dari modal yang biasa. Jiwa sehatnya ini dari pengurus Kabupaten Pandeglang menjelaskan dan memberikan arahan tentang koperasi yang ada di Kecamatan Ciput. SK sudah ada, jadi secara kedinasan saya sebulan lagi akan melaksanakan tugas dan per 1 April saya memasuki program bakti. Tentunya secara kedinasan saya selalu menyampaikan informasi-informasi yang tentunya ini tidak menghinakan Bapak Ibu hadirin sekalian, dan juga dalam melaksanakan tugas tentunya kami atau saya banyak sekali melakukan kesalahan-kesalahan. Ini mohon dimaafkan, dan apabila ada rizki yang termakan oleh saya mohon diikhlaskan. Ya. Selanjutnya sekalian, kaitan dengan operasi, memang Pak Ketua ini selalu memohon kepada saya selaku Ketua PKPRI. Memang Mas sekalian, untuk mengurus koperasi ini tidak mudah, ya. Bisa susah, bisa gampang. Tetapi kalau sudah ditata dengan baik, ya, saya juga mengalami Pak Ketua dengan sultan. Saya suka berikan hukuman ke Ketua ini. Ya. Saya juga di Kora pernah mengalami masa-masa kurang bagus, sulit sekalian. Saya jadi bendahara koperasi Makrifah tahun 2000. Tentunya pada saat itu, ya, jangankan uang dulu, SAU baik di hutang, Mas kalian. SAU di hutang, padahal harus dibagikan pada kesempatan ini. Ya. Jadi karena tidak ada uangnya, ya, akhirnya SAU juga disimpan di simpanan sukarela. Ya. Itu masa sulit. Alhamdulillah berjalannya waktu, saya dituduh sebagai di dalam korporasi ini pengurus dan pengawas sebagai terdakwa sekalian, sebagai terdakwa dikritik habis-habisan, dicaci habis-habisan, padahal pengurus dan pengawas juga sebagai anggota. Jadi kita harus bersama-sama bertanggung jawab anggota itu dengan menyalahkan pengurus dan pengawas. Apabila salah tersebut, melakukan kesalahan, rapat bersama, rapat luar biasa, apa sih yang menjadi kendala? Kita bahas bersama-sama, cari solusinya. Kami juga di pembina tidak membiarkan sekalian. Apabila misalnya KPRI anggota kami mengalami kesulitan, ayo di mana kesulitan yang kita bantu sesuai dengan aturan dan kemampuan yang ada. Sehingga mari kita bersama-sama untuk memajukan koperasi ini. Maju mundurnya koperasi ini tergantung Bapak Ibu sebagai pemilik. Ya, apa sih kewajiban pemilik? Ya, pemodal, pengguna, dan juga sekaligus penikmat kaitan dengan koperasi ini. Oleh karena itu, jangan sampai sekalian, saya katakan tadi bahwa pengurus dan pengawas di depan seperti tanpa bertanggung jawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana wa li abaina wa li ummatina wa li masyayikhina wal mustadina
ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يسر لنا أمورنا أمور الدين والدنيا والآخرة اللهم حسن مقاصدنا وبلغ مرادنا بالخير إنك على كل شيء قدير اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aktif, tertolonglah oleh anggota. Tapi kalau sebaliknya, kriteria yang ketiga, pada saat sekarang si pengurusnya profesional, pinter, hebat, anggotanya tuh aktif, tidak berpartisipasi, keayaan iuran, simpanan wajib, simpanan pokok, komo mayar pinjaman, keayaan mungkin minjem, kamu tidak minjem, mau diputar ke, akan seperti apa nasib koperasinya itu? Insya Allah nanti koperasinya itu kalau seperti itu, pengurusnya profesional sekalipun, tapi anggotanya tidak berpartisipasi secara aktif, satu waktu koperasi itu akan hancur, akan mati. Dari sini kita bisa melihat, yang tadi pengurusnya tidak profesional, tapi anggotanya aktif, si koperasi masih bisa hidup. Walaupun anggota mereka tidak aktif, tidak berpartisipasi, maka koperasi itu akan hancur satu waktu, akan mati. Inilah pentingnya anggota aktif berpartisipasi seperti yang disampaikan oleh Pak Camat tadi dari KPRI. Anggota harus amanah, ulang bagian mayar. Tadi Pak bagaimana tidak sadar karena kewajibannya. Milipir tadi bahasa namun salah bagian sina bayar, tapi bagian minjem mah jangan boga duit nagih. Jadi itu yang kriterianya yang ketiga tadi itu, kita tidak berharap masuk kriteria yang keempat, yaitu pengurusnya tidak profesional, anggotanya tidak aktif berpartisipasi. Kalau itu dipastikan akan langsung hancur si koperasinya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, KPRI Tunas, saya berharap anggotanya bisa berpartisipasi aktif, selain pengurusnya yang juga bisa melaksanakan tugas secara profesional dan amanah. Namun tadi itu, koperasi ini bukan milik siapa-siapa, koperasi ini milik kita semua. Sehingga maju mundurnya itu koperasi adanya di tangan kita semua. Bapak dan Ibu mungkin di sini semuanya guru ya, anggotanya. Kalau semuanya guru, saya rasa pasti sudah kenal dengan Bang Jabar Pandeglang. Sudah tahu ya? Pernah ke sana, Bu? Pernah belum? Sering? Pernah? Belum? Bagi yang sering, bagi yang pernah, pasti tahu. Kalau di Bang Jabar Pandeglang itu, kalau kita mau nabung atau mau ngambil uang, itu kita antrinya di bawah di seluruh wilayah Indonesia. Untuk diketahui, jumlah koperasi di Kabupaten Pandeglang ini adalah jumlah yang aktifnya hanya 537. Dari 625 koperasi yang aktif hanya 537. Namun dari 537 ini pun juga tidak semuanya bisa melaksanakan RAT. Jadi kalau satu koperasi sudah bisa dan sudah berani melaksanakan RAT, berarti koperasi itu
sudah bisa dimasukkan dalam kategori koperasi yang sehat, termasuk koperasi tunas di Kecamatan Jipun ini. Betul. Menjaga nama baik tunas, namun misalnya tidak berkembang tunasnya, ya berarti gugur nantinya. Nah, ini nantinya akan berdampak terhadap koperasi yang kita cintai ini. Jadi maju mundurnya koperasi itu ada beberapa syarat atau kriteria. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan dulu bahwa koperasi itu pilarnya ada dua. Yang pertama pilarnya adalah anggotanya, yang kedua adalah pengurusnya. Pengurusnya harus profesional, anggotanya harus aktif. Pengurusnya siapa saja? Pengurusnya adalah pengurus koperasi dan pengawas koperasi. Itu yang menjadi pengurus, harus profesional keduanya. Sementara si anggotanya juga harus aktif berpartisipasi. Selama ini kita cenderung hanya meminta pertanggungjawaban dari pengurusnya saja. Mana pertanggungjawaban pengurus dan pengawas? Kemudian pengurus dan pengawas harus amanah. Itu yang selalu kita gembar-gemborkan. Namun itu tidak cukup. Karena ternyata anggota pun juga harus amanah. Anggota pun juga harus aktif bertanggung jawab terhadap maju mundurnya koperasinya sendiri. Jadi ada yang disebut dengan profesionalitas pengurus atau pengurus yang profesional. Kemudian anggotanya aktif berpartisipasi. Maka koperasi itu diyakini pasti maju. Karena dua-duanya seimbang. Yang satu bisa melaksanakan tupoksinya mengurus koperasi, yang satu lagi anggotanya juga bisa menopang. Karena yang namanya koperasi itu hidup matinya adanya di anggota. Nanti kita lihat di kriteria berikutnya. Itu kriteria pertama itu. Kriteria kedua, pada saat pengurusnya itu kurang profesional, terpati bisa ngan sekedar nahungkul, tapi sana nahungkul, tapi terpinter misalnya. Cuman anggotanya ketua pengawas ya, bertambah. Ini berarti tingkat kepercayaan guru-guru ke pengurus dan pengawas yang sekarang ini lebih baik lagi ya. Ya mudah-mudahan di tahun yang akan datang akan lebih bertambah lagi. Ya, sebagai pengguna jasa yang ditawarkan oleh koperasi. Jadi dua fungsi ya, ada dua. Pertama sebagai pemilik, yang kedua atas nama PKBRI adalah bertambahnya jumlah anggota. Ini menandakan bahwa pengurus dan pengawas yang sekarang makin dipercaya oleh anggota. Yang berikutnya ini saya melihat ada permasalahan-permasalahan, 3 masalah. Setelah dianalisis, setelah dibuat di laporan, itu ada 3 macam masalah. Yang pertama ini masalah permodalan. Kenapa permodalan ini dianggap bermasalah? Tentunya mungkin ini prediksi saya karena segitu. Kira-kira upaya kita seperti apa agar modalnya tidak bermasalah, akan bertambah ya, sesuai dengan harapan kita. Artinya semua kebutuhan kita dapat terpenuhi. Selamat datang Pak Kadis. Ini Pak Kadis Koperasi Perindustrian dan Perdagangan di Jalan Bujang Besar ya Pak Kadis ya. Ya nanti Pak MC yang membuka Pak Kadis ini. Tadinya saya Pak Kadis bertugas untuk
terbuka. Ini nanti Pak Kadis membuka ya. Itu ya. Permodalan ini yang jadi masalah ya. Ini menurut prediksi saya, kenapa modal dianggap bermasalah? Prediksi saya karena dianggapnya modalnya kurang. Kalau pendapatnya ingin bertambah tetapi modalnya tidak sejalan dengan harapan bertambahnya pendapatan. Salah satu tekniknya yang saya sarankan adalah tingkatkan simpanan wajibnya atau simpanan pokoknya. Sebab simpanan wajib dan simpanan pokok merupakan tanda bukti kepemilikan kita sebagai anggota PKPR, sebagai anggota KPRI Dinas. Jadi tingkatkan silakan. Kalau memang modalnya dianggap bermasalah karena terlalu kecil, silakan tingkatkan. Yaitu dengan menambah jumlahnya simpanan wajib atau simpanan pokok. Dan juga bila mana memang simpanan wajib dan simpanan pokok tidak mau ditambah, adakan simpanan wajib khusus yang menggambarkan tentang kepemilikan kita terhadap koperasi. Ini saya menjadi perhatian ya, karena foto-foto itu nyampe kepada kami sekalian. Terima kasih kepada rekan-rekan pengawas yang ada di lapangan, teman-teman media gitu ya. Ini mengingatkan kami karena kami tidak bisa setiap saat datang ke sekolah Bapak Ibu. Tetapi kesalahan yang ada Bapak Ibu suka nyampe kepada kami, ingin diklarifikasi ya. Pak, katanya ini bendera sampai robek, sampai kulehe gitu ya. Apa? Warnanya berubah, tidak diganti atau tidak diturunkan. Kami mohon ya kepada Bapak Ibu ke depan bendera naik pukul 6, turun pukul 18 sampai dengan 6 sore ya, sehingga ini jangan sampai istilahnya jeng inspektorat mah ada kok tahu ada kok incaka urut sudah diperingatkan dari awal, diulang lagi seperti itu ya, jangan sampai Bapak sekalian ya, sehingga hal-hal yang kecil yang dilakukan Bapak Ibu sampai kepada kami, sehingga ini saya mengatur terima kasih kepada rekan-rekan media ya, yang ada di lapangan memberikan informasi dan juga ini merupakan koreksi kepada kita semuanya. Jadi saya ulangi, kesalahan sekecil apapun yang dilakukan Bapak Ibu ini sampai kepada kami ya, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada yang memberikan informasi. Selanjutnya Bapak sekalian, kaitan dengan petugasan kita, kedinasan kita sekarang sudah era digitalisasi ya, tidak lagi manual ya. Jadi pekerjaan Bapak Ibu setiap hari itu harus dilaporkan ya, tidak seperti dulu. Kalau dulu kita manual ya, pekerjaan yang tertinggal itu bisa dilaksanakan pada saat dibutuhkan, seperti contohnya SKP. Tidak membuat SKP Bapak Ibu tahun 2020 misalnya atau 2022 ya, ada persyaratan dari BKN harus ada SKP tahun yang saya sampaikan, bisa dibuat dadakan. Tetapi kalau sekarang sekalian era digitalisasi Bapak Ibu selalu dimonitor ya, oleh kami, oleh PPMP, oleh BGP. Apabila Bapak Ibu kerja walaupun aktif setiap hari tapi tidak dilaporkan, tidak upload, berarti dianggapnya tidak melaksanakan tugas. Oleh karena itu, bagi Bapak Ibu yang sudah TBC ya, tahu TBC ya? Bisa komputer, kami mohon minta bantuan kepada kami mohon membimbing orang tua kita yang sudah mau masuk pensiun ya, baru-baru main komputer ya, karena mungkin tadi karena masa kerja sudah 60 tahun ya, konsentrasinya sudah lain lagi sekalian. Kami mohon ini kerjasama yang baik sehingga tidak ada lagi Bapak Ibu yang tidak menyelesaikan pekerjaan, contoh misalnya SKP. Karena Bapak sekalian, kemarin kita memanggil kurang lebih 250 orang guru, kepala sekolah yang belum menyelesaikan SKP. Kita panggil ke sana, diberikan pembinaan ya,
Dan alhamdulillah kemarin sudah terselesaikan. Setelah rentetan Jadi sekarang acara terpantau dan sekalian. Mana nih sambutan-sambutan dua 60 dari kita semua oleh karena yang ini, berkepentingan tentang koperasi, bantu kita khususnya semuanya, supaya koperasi Kecamatan Jipu. dilaksanakan sesuai dengan harapan Tiba kita saatnya semuanya. Haji Muhammad Zaini sebagai Ketua Koperasi Kecamatan Jipu akan menjelaskan keadaan yang atau kegiatan yang ada di Kecamatan Jipu. Kita simak dan kita dengarkan. Tunas itu alhamdulillah terlaksana dengan baik, dilaksanakan di gedung PGRI. Mudah-mudahan dengan tanggung jawab pengurus akan lebih maju, lebih bagus, lebih inovatif, lebih sehat. Mudah-mudahan operasi tunas itu bisa melayani anggota dengan sesuai dengan kemampuan. Dengan jalan itu, kalau RAT sekarang ada kekurangan sedikit, mudah-mudahan ke depan akan benar. Hanya itulah yang kami sampaikan. Sedikit ada yang hal-hal kurang, mudah-mudahan bisa diubah. Itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Terus support channel ini dengan cara like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian agar kami terus memberikan informasi terupdate dan faktual untuk Anda. Terima kasih. Selamat menonton.